Salam jumpa pemirsa, kembali lagi di program acara L2 Show, program yang sangat menginspirasi dan juga mengedukasi. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak masyarakat yang mengonsumsi media sosial, di mana mereka juga tidak sedikit dari mereka yang melakukan hal-hal negatif, seperti menjatuhkan orang lain, menghujat orang lain, dan bahkan merendahkan martabat orang lain. Namun di Indonesia saat ini terdapat Undang-Undang ITE, yaitu Informasi dan Transaksi Elektron, di mana undang-undang ini dapat menjerat perilaku pengguna yang melakukan hal-hal negatif. Maka dari itu kami akan mengulas bersama saya Rona sebagai co-host dan juga salah satu pemantik kita yang sangat trendy, yaitu Bapak Leles Sudarmanto. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa yang berbaik hati, pada saat ini kita sama-sama ketahui bagaimana kita pada hari yang baik ini kita akan membahas tentang Undang-Undang ITE yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rona, terima kasih. Dan dalam rangka penyampaian ini nanti akan saya undang narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum kita undang narasumber, kita akan saksikan visualisasi yang ada sekarang ini. Di era globalisasi ini, media sosial memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan bersosialisasi dan komunikasi. Media sosial sangat memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tetapi bukan berarti bebas pula dalam beretika. Jaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respek kepada teman atau orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita. Sadari betul bahwa akun media sosial kamu bisa dilihat secara publik, termasuk semua postingan di dalamnya. Hindari penggunaan kata-kata kasar, mengandung kebencian, atau yang mengandung unsur sara agar tidak terjerat hukum UU ITE. Hormatilah orang lain sebagaimana kita dihormati. Oke pemirsa, itu tadi adalah visualisasi yang kita sajikan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua, supaya kita juga paham bagaimana sedikit banyak tentang Undang-Undang ITE yang sedang berkembang saat ini. Oleh sebab itu saya akan mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Afrifal Khaidir. Terima kasih, ini adalah salah satu Ketua Asosiasi Ilmu Administrasi Negara Indonesia. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Leles. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Mohon maaf ini mengganggu kenetralan Bapak, kenikmatan di Padang. Ini saya akan mengupas bagaimana Undang-Undang ITE dari sisi ilmuwan administrasi negara. Kelihatannya ada wacana Jokowi presiden kita dengan gundah guraunya masyarakat Indonesia, ada IT yang saling melaporkan ini. Inilah kira-kira saya perlu paham sedikit agar supaya kita dan semua masyarakat Indonesia bisa memahami sedikit dari sisi pemerintah. Bapak mungkin bisa mengkritisi kalau nanti Pak Jokowi mau merubah undang-undang atau memperbaiki atau bagaimana. Bagaimana menurut pandangan para ketua ilmuwan administrasi negara? Silakan Bapak. Bagi saya ini sebuah sesuatu yang menarik juga ya. Justru lontaran perubahan itu muncul dari Presiden Jokowi ya. Walaupun sebetulnya ada beberapa organisasi juga yang bersikap kritis terhadap keberadaan ini, seperti LBH juga, dan juga beberapa ormas lain, karena mungkin mereka melihat bahwa di satu sisi ini merupakan sebuah pemerintah bersikap defensif gitu terhadap kritik yang diberikan, itu satu sisi. Tapi di sisi lain juga masyarakat juga kenyamanan dan ketenangan serta
harmoni hidup masyarakat terganggu karena ada saling lapor, kemudian saling gugat ke pengadilan dan melapor ke polisi tentang dengan menggunakan undang-undang nomor 19 tahun 2016 ini. Jadi kelihatannya kurang nyaman kurang tenang kehidupan masyarakat dengan pemanfaatan undang-undang ini gitu Pak Leles. Ya, coba Mbak Rona, selanjutnya mungkin Mbak Rona kita bisa memahami yang dimaksud Bapak kita tadi, apa lagi yang kira-kira perlu tahu. Ya baik, Pak Afrival. Ya begini Pak, jadi siapa aja Pak kira-kira yang badan mana saja dan siapa saja yang dapat melakukan perombakan atau revisi Undang-Undang ITE ini? Agak kurang jelas juga pertanyaan tadi, tapi oke. Ya kelihatannya kalau pemerintah berketetapan hati untuk merevisi datanya sejauh. Tetapi kan bagaimanapun kan sebetulnya prosesnya akan bergulir nanti Mbak Dona dan Pak Leles ya. Bagaimanapun revisi akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat. Di sana akan menjadi objek perdebatan juga beberapa pasal yang krusial itu. Karena undang-undang ini kan tidak hanya bicara soal hal-hal yang bersifat misalnya informasi asusila dan segala macam. Karena ini juga berkaitan dengan transaksi elektronik ya, berkaitan dengan internet banking dan segala macam. Agak kompleks sebetulnya. Dan sehingga yang berkepentingan juga bakal banyak dengan perubahan undang-undang. Ya. Terus Mbak Rona? Ya. Baik, untuk itu Pak, seberapa urgensinya Undang-Undang ITE ini sehingga sampai perlu direvisi Bapak? Kalau bagi saya sebetulnya undang-undang ini kan sudah pernah direvisi sebelumnya ya. Undang-undang pertama itu adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Sebetulnya ada beberapa undang-undang RUU yang disiapkan sebelumnya, tapi pada akhirnya mengerucut pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Tapi kemudian juga direvisi nomor 19 tahun 2016. Nah, undang-undang ini kan sebetulnya kalau dari kita, dari orang administrasi negara, ini bagaimana regulasi merespon perubahan sosial kemasyarakatan yang sedemikian cepat. Dan IT ini menjadi salah satu kunci dalam kehidupan masyarakat sekarang. Jadi kalau memang perubahannya cepat, ya undang-undang ini juga harus menyesuaikan diri sebetulnya dengan perubahan yang terjadi sebetulnya. Cuma yang jadi masalah kan sebetulnya beberapa pasal yang krusial ya. Kalau menurut Direktur Eksekutif SafeNet itu ada 9 pasal yang harus yang menjadi kepedulian gitu, dan itu diamini juga oleh Profesor Mahfud MD. Jadi di satu sisi perubahan kehidupan sosial juga menuntut penyesuaian, di sisi lain juga beberapa konflik yang terjadi di sosial itu juga menuntut. Jadi menurut saya tidak ada masalah sebetulnya kalau undang-undang ini ditinjau ulang lagi. Gitu. Ya mungkin saya perlu juga sedikit menanggapi mungkin Bapak Ketua Asosiasi ASEAN ini bisa mungkin memberikan masukan kepada pemerintah dengan adanya rencana Pak Presiden untuk merevisi sebagian undang-undang ITE. Nah, inilah sebetulnya Pak Ketua, dan bagaimana kira-kira, karena saya melihat masyarakat ini sangat krusial, ada sedikit kesalahan tapi masuk penjara. Mestinya pemahamannya, walau kan kadang-kadang cuma ngetik iseng-iseng saja Pak, yang satu kesinggung langsung dimasukkan ke pelaporan. Mestinya ada tataran apakah perlu sedikit tidak dipenjarakan, tapi harus dikasih denda, mungkin dengan duit atau dengan pemaksaan bekerja selama setengah bulan, mencangkul supaya petani-petani itu terbantu. Kira-kira gitu. Dengan teknik-teknik ini mudah-mudahan Bapak Ketua nanti bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Apa kira-kira bagaimana Pak? Yang pertama mungkin saya akan
akan mengkritik itu pasal 27 ayat 1 Pak Lele. Jadi ini berkaitan dengan kesusilaan. Artinya orang yang mendistribusikan dan mentransmisikan juga akan terkena oleh pasal ini, dan sudah banyak korbannya ya, misalnya yang terbaru itu seorang artis gitu kan, yang suaminya juga artis, kemudian juga memvideokan adegan yang tidak pantas disebar, tetapi yang penyebarnya itu juga kena. Jadi ini sebetulnya ini tidak sinkron atau mungkin tidak harmonis dengan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana kita. Sebetulnya kitab undang-undang hukum pidana sudah mengatur soal itu, tapi undang-undang ITE juga mengatur. Jadi ini ada overlap sebetulnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik atau defamasi. Ini ada beberapa pasal berkaitan dengan ini ya. Misalnya pasal berapa ini? 28 ayat 2 misalnya ya. Ya ini yang biasanya digunakan orang untuk memberangus atau mungkin menangkap atau mungkin mencekal gitu kan para orang-orang yang kritik terhadap pemerintah. Walaupun cara mengkritik pemerintah juga mestinya harus beradab juga ya. Masyarakat kita kan mungkin karena euforia demokrasi dan segala macam, kadang-kadang susah membedakan antara kritik dengan penghinaan gitu ya. Nah ini yang banyak kena juga, artinya betul kata Pak Leles tadi, artinya 96% dari orang yang dilaporkan kena pasal ITE ini ketangkap Pak, terkena kasus hukum ya, dan 88% masuk penjara. Nah ini kan masuk penjara ini tidak sederhana nih Pak Leles, jadi keluarganya juga terganggu gitu kan, kemudian juga iklim demokrasi juga agak menjadi sumpek gitu kan, artinya orang malas menyampaikan pikiran-pikirannya. Jadi menurut saya ini harus diskusikan ulang di DPR, samping juga Presiden sebagai pengusul, kalau mau betul Pak Presiden ini berinisiatif untuk merevisi undang-undang ini, tentu timnya Presiden juga harus sangat hati-hati dalam melakukan masalah. Tetapi bagi saya sebagai orang bisnis negara dan ASEAN kan, tentu saja pemerintah ini perlu check and balance gitu kan. Jadi tidak bisa bergerak saja bukannya, tetapi juga perlu ada yang mengingatkan di sektor lain. Kalau DPR saya pikir, karena DPR juga secara dominan itu sudah berada di sayap pemerintah, kalau kita lihat komposisi, saya pikir DPR juga tidak begitu kuat, tetapi masyarakat sipil atau civil society dan kampus, termasuk juga asosiasi seperti ASEAN, ya biasalah itu menjaga dan mengingatkan pemerintah terhadap beberapa kebijakannya. Tapi tetap saja ada beberapa pasal yang saya tidak perlu direvisi ya, misalnya ancaman kekerasan pasal 29. Nah, tidak bisa kita sesukanya gitu mengancam orang atau menjebak ya, atau mungkin sehingga terganggu kehidupan sosial masyarakat. Di sini penting juga karena kebanyakan orang sekarang bicara di medsos, Pak Leles dan Mbak Rona ya, secara langsung baik-baik saja, tapi ketika bicara di medsos, wah itu galaknya bukan main itu. Jadi ini perlu pengaturan juga menurut saya. Ya, saya kira ini penjelasan yang konkret yang mungkin kembali lagi Pak Ketua. Ini Bapak ini selain Ketua Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia, beliau adalah salah satu dosen senior di Universitas Padang. Nah, ini kesibukannya sangat padat. Tapi saya perlu pemahaman agar masyarakat tercerahkan oleh Bapak kita ini. Yang selanjutnya Pak, tadi penjelasan Bapak ini memang perlu dikonkretkan. Saya kok kepingin bagaimana masyarakat itu tercerahkan dan tidak terlalu terbebani hal-hal penjara itu Pak. Boleh dikasih penjara tapi dengan cara denda, atau ya tadi saya bicara kalau enggak denda duit,
mungkin ada denda pemaksaan bekerja. Karena penjara kita juga penuh Pak, tiap hari ada pengaduan. Ini mohon nanti dari administrasi negara kita perlu dikumpulkan tokoh-tokohnya. Saya kok kepingin untuk menindaklanjutin ini dilaporkan kepada presiden kita supaya juga, karena persepsi polisi menurut saya, karena polisi ini juga kemampuan SDM-nya masih banyak terbatas memahami hukum ini Pak. Nah, Bareskrimnya kadang-kadang comot saja, iya saja, tulis begini, masukkan kanal-kanal pasal-pasal yang membahayakan. Ini mungkin perlu pedoman yang konkret, yang rinci untuk di kepolisian menindak dan di kejaksaan. Saya kira itu Pak. Mohon penjelasan supaya ini lebih membumi dan bahasa keilmuannya bagaimana kira-kira? Betul Pak. Jadi hukuman itu kan tidak ada penjara ya. Saya setuju dengan Pak Leles ini. Artinya di negara-negara maju pun seperti di Amerika Serikat itu ada namanya social work, kan, pekerjaan sosial gitu kan. Atau bukan kerja paksa gitu, tapi dia harus mengabdi pada masyarakat untuk waktu tertentu. Kan. Itu bisa kita pikirkan juga. Kemudian juga mungkin kita di asosiasi, nanti ini Pak Leles juga seorang aktivis di asosiasi kita, itu bisa membicarakan ini secara lebih konstruktif gitu kan, sehingga masukan kita konkret untuk pemerintah. Tapi sebetulnya dalam undang-undang ini yang sebelum direvisi sebetulnya ada sebetulnya semacam sanksi yang tidak berupa fisik seperti itu, walaupun itu juga dikritik oleh sementara orang, yaitu pasal 40 ayat 2 nomor B terutama, itu ada pemutusan akses oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu rupanya diberi ruang oleh undang-undang ini untuk, ya seperti beberapa tahun yang lalu ada persoalan di Papua gitu Pak. Kemudian tahu-tahu jaringan internet Papua itu dimatikan gitu Pak, untuk kurun waktu tertentu untuk mencegah menyebarnya kerusuhan berbau sara di situ. Jadi pemerintah rupanya melalui Kominfo itu memiliki hak untuk itu. Saya pikir lebih baik kita memaksimalkan dan pengaturan ini, misalnya akun yang diblok misalnya, atau mungkin juga semacam sanksi yang bersifat virtual pada yang bersangkutan ketimbang dibawa ke polisi, karena polisi itu juga tidak bisa 100% disalahkan menurut saya Pak Leles. Setiap perkara yang dibawa ke mereka ya harus diproses. Nah persoalannya mereka punya senjata untuk memproses itu, yaitu undang-undang ITE. Nah, jadi polisi kan tidak boleh juga menolak perkara, jadi memang statusnya memang SP3 ya, dihentikan untuk pertimbangan tertentu. Tapi kalau masuk ya ini mau diproses dan dibawa ke pengadilan, kemudian di pengadilan ya kelihatannya sangat mudah untuk membuktikan dengan menggunakan senjata undang-undang ITE. Makanya tidak heran kalau angka tadi itu cukup hebat menurut saya itu, bahkan lebih tinggi daripada narkoba ya. 96% perkara yang dibawa ke polisi itu ya bisa diberi sanksi gitu kan. Jadi hampir 100%, hampir pasti gitu. Nah ini tentu saja ya kita saya pikir sepakat untuk penegakan hukum kita semua sepakat, tapi ruang untuk demokrasi dan ruang untuk berekspresi melalui teknologi informasi tetap harus kita jaga supaya dimanfaatkan secara baik. Saya kira begitu Pak Leles. Oke. Ya, baik Bapak. Silakan Ronald. Ya baik Bapak. Kalau untuk begini Bapak, Presiden Jokowi kan meminta merevisi pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE yang dapat memberi efek multitafsir. Nah ini bagaimana sudut pandang dari ilmu administrasi negara Bapak? Pasal-pasal karet itu mungkin lebih kepada hukum ya, diskusinya, karena itu berkaitan dengan bahasa hukum. Kapan sebuah pasal disebut pasal karet atau tidak? Karena memang bahasa hukum yang baik itu memang bahasa hukum yang tidak mengundang aneka macam penafsiran. Nah, sementara kalau bahasa hukumnya itu terbuka untuk berbagai macam penafsiran yang berbeda-beda, berarti formulasi bahasa itu tidak baik sebetulnya itu Mbak Rona. Saya pikir ini legal draftingnya yang menjadi masalah ini. Artinya ketika RUU ini direvisi nanti, saya pikir
para pakar hukum dan pakar bahasa harus duduk bersama, kemudian juga merumuskan sebuah rumusan pasal yang lebih tidak liar gitu. Jadi memang jelas dan gampang untuk ditafsirkan. Kalau di pasal karet ya sesuai dengan orang ya. Ada yang memang membawanya ke ekstrim yang kiri, punya ekstrim kanan, sehingga hakim pun dalam memutus nanti pengadilan menjadi tidak begitu terikat. Jadi dia memang longgar sekali penafsirannya. Jadi pasal karet menurut hemat saya, karena saya pernah juga kuliah hukum juga dulu, S1 saya dan S2 yang pertama, saya pikir bahasa hukum memang menghindarkan hal-hal seperti itu. Harus teknis dan harus konkret. Menurut saya begitu, Mbak Rona. Baik, Bapak. Nah, kalau untuk gini Bapak, tadi kan sudah dibahas juga dengan Pak Leles bahwa belakangan ini sering terjadi masyarakat saling melaporkan. Nah, itu sebenarnya fenomena apa yang terjadi di masyarakat, Bapak? Mengapa ada hal tersebut? Maksudnya gimana? Ya, jadi fenomena apa yang akhirnya memberikan dampak terhadap orang-orang jadi saling melapor, Bapak? Ya, oke. Saya bisa tangkap itu. Mungkin kalau kita berpikir positif ya mungkin kesadaran hukum tinggi gitu kan, sangat legalistik, semuanya dibawa ke pengadilan gitu. Tapi di sisi lain kalau kita lihat sebetulnya ini rasa hidup bermasyarakat yang guyup seperti di masa lalu kelihatannya mulai menurun ini. Artinya orang berpikir kita, mereka gitu kan, saya, Anda, artinya dikotomis gitu. Tidak rukun damai seperti mestinya budaya ketimburan kita yang lebih kekeluargaan. Saya pikir ini tugas kita bersama, termasuk para pembukti untuk menciptakan masyarakat yang rukun, tidak saling konflik. Gitu. Karena bagaimanapun kalau kita mau jujur, ya bahasa-bahasa di media, kemudian juga hal-hal yang dilontarkan oleh para politisi, para pemimpin, kadang-kadang ya ada unsur dikotomis ya, kalau tidak kita sebut adu domba ya. Jadi harus lebih moderat kita bermasyarakat sebetulnya. Harus saling menghargai. Iya. Ya Pancasila lah kuncinya kira-kira gitu. Iya, baik. Baik Bapak, terima kasih Pak Afrifal. Nah, ini sebelumnya Pak, kita ada juga komentar-komentar dari netizen, bisa kita lihat komentarnya berikut ini. Ya. Ini dari ada SD Negeri 106 Seluma. Di hukum administrasi kan lebih adil, yang melanggar UU ITE bloker bersosial medianya. Oke. Kemudian ada lagi dari Lena Agustin, sindir dikit langsung lapor nih gara-gara undang-undang kayak gini. Oh, oke, baik Bapak. Kira-kira tanggapan Bapak bagaimana dengan komentar-komentar netizen tadi, Bapak? Ya, itu respon masyarakat. Saya pikir ya tepatlah. Kira-kira memang itu yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Artinya masyarakat juga cermat mengamati gitu kan. Kelihatannya masyarakat yang komen yang pertama tadi kelihatannya lebih ke pro revisi ini kelihatannya. Mari kita tunggulah prosesnya. Oke, terima kasih Pak Afrifal, luar biasa penjelasan. Beliau adalah seorang Ketua Umum Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan kepada kita semua, agar kita juga berhati-hati supaya waspada, tapi pemerintah jangan asal comot untuk kepentingan penjara, karena kalau penjara penuh repot juga untuk mengurusnya. Saya kira terima kasih Bapak, luar biasa atas semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup acara L2 Show, mudah-mudahan bisa memberikan dampak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih.